Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, walaupun pertemuan kita secara daring atau dalam jaringan. Nah, pertemuan ketiga ini khusus mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan, hal-hal yang penting. Jadi kalian perlu menyiapkan buku catatan untuk mencatat materi-materi yang sekiranya ini akan kalian gunakan untuk kedepannya. Bisa saja untuk ujian nasional dan segala macam. Nah, baik, silakan untuk bersiap-siap menyimak materi dari Ibu ya. Baik. Baiklah, akan kita mulai dari slide pertama, yaitu judulnya membahas tugas pertemuan pertama. Jadi pada pertemuan pertama, Ibu sudah memberikan sederet tugas, yaitu ada 6 soal yang berkaitan dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana di dalam sebuah teks laporan percobaan. Jadi pada tugas pertama, di pertemuan pertama itu kalian telah menjawab pertanyaan dari adik Simba. Lalu pertanyaan tersebut seharusnya diisi sesuai dengan teks yang diberikan. Nah, tetapi ketika kalian menjawab tugas-tugas tersebut, masih banyak yang lain dari teks. Nah, nanti akan Ibu jabarkan ada beberapa contoh jawaban dari teman-teman kalian yang mungkin berbeda dari teks, lalu jadi informasinya itu tidak terjawab dengan baik. Nah, jadi silakan simak materi berikut ya. Nah, ini sebenarnya adalah soal di dalam pertemuan pertama. Coba kita bahas sedikit soal ini. Nah, nomor 1, siapa yang melakukan percobaan pada teks tersebut? Seandainya kalau kita membaca teks tersebut dengan teliti atau dengan cermat, maka kita akan langsung dapat menemukan jawabannya. Peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa. Nah, secara singkatnya seperti itu. Lalu nomor 2, kapan dan di mana percobaan tersebut dilakukan? Nah, di dalam teks sudah tertulis dengan jelas. Dia bertanya kapan, berarti menanyakan waktu. Untuk menanyakan waktu dan menjawabnya itu pada 16 Maret 2018 karena sudah ada keterangan waktu di sana. Jadi gunakan konjungsi pada 16 Maret 2018. Jadi jangan gunakan konjungsi di 16 Maret 2018. Jadi menggunakan konjungsi itu kan ada aturannya dan sudah Ibu jelaskan pada kelas 8, kan? Nah, di mana percobaan tersebut dilakukan? Nah, perhatikan penulisan kata di mana dan dilakukan. Di mana itu kan menanyakan lokasi atau tempat. Jadi penulisan di itu harus dipisah. Di dan mana itu dipisah. Tapi kalau dilakukan, perhatikan tulisan di sini itu digabung ya. Nah, ini jawabannya juga di laboratorium SMP Guna Bangsa. Nah, karena menunjukkan lokasi atau tempat, maka penulisannya juga harus dipisah. Ingat, penulisan nama SMP, huruf guna, G, huruf pertama ini harus menggunakan huruf kapital, bangsa juga menggunakan huruf kapital. Nah, lalu kita lanjut ke nomor ketiga. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Percobaan tersebut dilakukan untuk menguji kandungan zat makanan dalam nasi. Kan karena di sana ada tujuan percobaan. Nah, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kalau mau menjawab dengan kata karena juga boleh. Karena untuk menguji kandungan zat makanan dalam nasi juga boleh, ya. Kemudian nomor 4, apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan tersebut? Nah, ingat, pastikan perbedaan antara alat dan bahan. Alat itu adalah alat bantu, jadi dia tidak tercampur di dalam percobaan, hanya sebagai alat bantu. Nah, alat yang digunakan adalah tabung reaksi, gelas kimia, spiritus, mortal, penjepit tabung, pipet tetes, rak tabung reaksi. Nah, kalau bahan, ingat, bahan adalah segala sesuatu yang tercampur
di dalam suatu percobaan, karena konteksnya kita sedang belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan adalah lugol, biuret, air, dan nasi. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana cara menguji amilum dan protein pada nasi? Nah, untuk menguji amilum dan protein berarti di sini kan ada dua cara pengujian. Nah, cara menguji amilum bagaimana? Bagaimana cara menguji protein? Jadi jangan disatukan ya. Jadi di sini Ibu berikan tanda koma. Yang pertama uji amilum dengan memasukkan 2 tetes larutan lugol ke dalam tabung A, lalu mengamati perubahan warna dalam larutan lugol, dan uji protein dengan memasukkan 3 tetes larutan biuret ke dalam tabung reaksi C. Kocok lalu mengamati perubahan warna dalam tabung biuret. Jadi ada 2 ya, jangan 1. Karena apabila kalian menjawab cuma 1, itu pasti nilainya akan berbeda dengan yang menjawab lengkap. Lalu, untuk yang nomor terakhir, bagaimana hasil percobaan tersebut? Nah, kalau kalian sudah membaca teks secara cermat, maka kalian akan menemukan bahwa hasil percobaan tersebut mengandung banyak amilum dan protein. Nasinya maksudnya, ya. Kalau kalian membaca secara cermat, kalian akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, coba di sini kalian lihat dan kalian perhatikan jawaban dari teman kalian nomor 1 peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa. Sebenarnya benar, tetapi nama sekolah itu harusnya menggunakan huruf kapital, kan? G-nya huruf kapital, B-nya juga huruf kapital. Ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, kapan dan di mana? 16 Maret 2018. Seharusnya penulisan nama bulan itu menggunakan huruf kapital. Lalu tanda koma laboratorium SMP Guna Bangsa. Lagi-lagi salahnya di penulisan nama sekolah. Harusnya menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Lalu nomor 3, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Untuk menguji kandungan zat makanan dalam nasi. Nah, kalau kalian mengikut teks secara cermat, maka kalian akan menuliskannya dengan lengkap. Nomor 4, di sini langsung tabung reaksi gelas kimia spiritus mortar, harusnya mortar ya tulisannya. Penjepit tabung, pipet tetes, rak tabung reaksi. Nah, ini apa? Nomor 4 itu pertanyaannya adalah alat dan bahan. Ini alat atau bahan, seharusnya dituliskan. Kemudian nomor 5, uji amilum. Kemudian ada uji protein. Nah, ini sudah baik. Oke, lanjut nomor 6. Nasi banyak mengandung amilum. Amilum ya, bukan amilium. Apalagi aluminium, ada yang menjawab aluminium. Perhatikan penulisan kalian. Kemudian nasi mengandung banyak protein. Nah, ini juga sudah benar. Nah, tapi penulisannya harusnya diperbaiki, diperhatikan. Baiklah, kita lanjutkan pada jawaban teman kalian yang nomor 2 ini. Nomor 1 peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa, ini sudah benar. Kemudian nomor 2 laboratorium SMP Guna Bangsa 16 Maret 2018. Ingat pertanyaannya, dia bertanya kapan dan di mana. Ya, jadi harus terurut. Kalau dia bertanya kapan, maka jawablah dengan keterangan waktu terlebih dahulu. Kemudian nomor 3, karena. Dia menjawab karena. Harusnya menggunakan karena, ya, ada huruf e di antara r dan n. Nah, di sini perhatikan nomor 3 itu pertanyaannya adalah mengapa percobaan tersebut dilakukan? Karena mengandung amilum. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi biru tua setelah ditetesi lugol. Padahal kalau kita baca di dalam teks itu jelas sekali tujuan melakukan percobaan. Nah, jadi perhatikan kembali nomor 3 ini salah ya. Nah, nomor 4, alat dan bahan. Di sini sudah baik, ada perbedaan antara alat dan bahan, jadi kalian sudah bisa membedakan yang mana alat dan mana bahan. Nomor 5 sudah benar, sudah ada perbedaan antara uji amilum dengan uji protein. Dan nomor 6 juga sudah benar. Nah, ini adalah contoh ketiga dari jawaban teman kalian.
Nah, perhatikan nomor 1 peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa sudah benar. Lagi-lagi salahnya di huruf G, harusnya huruf kapital. Lalu nomor 2, kapan dan di mana? Oh, ternyata dia hanya menjawab Laboratorium SMP Guna Bangsa. Nah, lagi-lagi huruf B-nya di sini kecil, di sana besar, huruf G di sini kecil, di sana besar. Nomor 3, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Menguji kandungan zat makanan dalam nasi, ya bolehlah. Nomor 4, di sini sudah ada perbedaan antara alat dan bahan, ini sudah benar, sudah baik. Nomor 5, ada uji amilum dan uji protein, tetapi teman kalian hanya menjawab satu saja dan ini tidak jelas, ini uji protein atau uji amilum. Nah, ini juga berkurang. Nomor 6, nasi mengandung banyak amilum dan nasi mengandung banyak protein, ya sudah benar. Nah, lanjut ke tugas pertemuan kedua. Tugas pertemuan kedua itu adalah kita membuat simpulan dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, sebenarnya membuat simpulan itu mudah. Nah, bagaimana sih caranya membuat simpulan? Itu kan sudah Ibu jelaskan pada materi pertemuan kedua. Nah, yang pertama caranya adalah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik Simba yang sudah Ibu tuliskan kemarin. Jadi kalian hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu menyusunnya menjadi sebuah paragraf yang padu, sehingga tidak mengubah isi dari teks asli. Tetapi ketika kalian mengerjakan tugas yang kedua, ternyata banyak sekali yang menyalahi aturan dan menyalahi cara-cara yang sudah Ibu berikan. Baiklah ya, akan kita bahas satu persatu. Di sini akan Ibu tampilkan 3 contoh dari tugas teman kalian. Nah, coba lihat lagi, ini adalah contoh kedua dari simpulan. Nah, temannya Ibu minta untuk membuat simpulan ya, tetapi di sini coba kita lihat. Di sini hanya ada dalam bentuk strip, bukan juga penomoran, tetapi dalam bentuk strip, tapi bentuknya seperti paragraf. Nah, di sini tidak jelas. Ini maksudnya mau dibuat penomoran atau dibuat paragraf. Nah, seharusnya kalau Ibu minta dalam bentuk simpulan, seharusnya dibuat dalam bentuk paragraf. Nah, kan seperti tadi. Oke, perhatikan. Nah, ini teman kalian berkurang nilainya. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Di sini sebenarnya tulisannya tidak terlalu jelas ya, karena memang ini kualitas foto yang dikirim oleh teman kalian memang agak buram. Nah, tetapi di sini yang Ibu ingin tegaskan adalah kata kesimpulan. Sudah berkali-kali Ibu menjelaskan bahwa kata kesimpulan itu adalah kesalahan yang dibiasakan. Jadi, kalau kalian sudah mengerti bahwa yang benar adalah simpulan, bukan kesimpulan, tolong dibiasakan menulis simpulan di bagian atas, bukan kesimpulan ya. Nah, kan sudah Ibu jelaskan bagaimana pembentukan kata simpulan itu. Dari kata simpul ditambah dengan sufiks an, bukan konfiks ke an ya. Jadi simpulan. Nah, isinya ini tidak terlalu jelas. Jadi isinya sudah seperti contoh yang pertama, sudah baik. Ikut saja seperti itu, tapi mohon lebih dilengkapi. Baiklah, kita sampai pada slide yang terakhir. Di sini Ibu akan menegaskan aturan penulisan. Nah, masih ingat dengan penggunaan huruf kapital itu untuk nama orang, nama sekolah, nama hari, nama bulan, kan? Jadi harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Nah,
Nah, jadi berdasarkan beberapa tugas yang kalian kumpulkan itu masih ada yang salah dalam menuliskan nama sekolah, nama orang. Jadi harus diperbaiki kembali. Kemudian yang kedua, penulisan penunjuk lokasi atau tempat itu dipisah. Ya, kalau kata di yang menunjukkan lokasi, di mana, di atas, di sana, di rumah, di sekolah itu penulisan di-nya harus dipisah. Nah, namun akan berbeda kalau kita menulis di sebagai kata kerja, contoh dimakan, disuruh. Itu penulisannya harus digabung. Dan yang terakhir adalah setiap kalimat berakhir ditandai dengan tanda titik. Jadi ingat, untuk memulai kalimat baru, kalian harus mengakhiri kalimat itu terlebih dahulu. Dan ingat, untuk memulai kalimat baru harus menggunakan huruf kapital. Ya, baik, pada pertemuan ketiga ini tidak ada tugas. Jadi, mohon dipahami materi ini karena materi ini akan selalu diingatkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena akan ada tugas-tugas menulis seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan 1 dan 2. Jadi mohon perbaiki kembali penulisan kalian. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga selalu sehat, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Baik, Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.